kabarnya baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik, sehat juga. Sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Ibu belum? Belum Ibu. Ya, perkenalan dulu ya, karena ini masih pertemuan pertama kita. Jadi, nama Ibu Harum Fathia, panggil saja Ibu Harum. Ibu mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Jadi wajar kalau kalian baru pertama kali ini bertemu dengan Ibu. Berhubung Ibu juga belum kenal dengan kalian, Ibu akan presensi ya, sekaligus mengenal wajah-wajah kalian yang cantik dan ganteng. Masya Allah, masih segar-segar, masih semangat sekali karena masih pagi ya. Iya dong Ibu Bu. presensi dulu. Ibu Susi Aliani, Hadir Ibu. Cindy Aulia, Hadir Ibu. Ulfia Nur Anissa. Hadir Ibu. Oh ya, sudah dipanggil semua? Sudah Bu. Jadi, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin ya doanya, silakan. Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman. Amin. Kita langsung mulai ke materi ya. Sudah siap belum? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat dong Ibu. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Baik, alhamdulillah sudah siap ya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bukunya bisa disiapkan, mejanya, kursinya dirapikan. Jika ada sampah di bawah meja atau kursi, bisa disimpan terlebih dahulu, nanti dibuang di tempat sampah. Baik Ibu. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar belum tentang teks laporan percobaan? Sudah Ibu. Ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Saya Ibu. Ya, Teks percobaan itu merupakan teks yang dipakai buat praktikum Ibu. masih kurang tepat. Ayo yang lain. Bagaimana dari yang lain? Saya Ibu. Oh iya, silakan. Baik Ibu. Teks laporan percobaan itu merupakan teks yang digunakan sebagai ini karena hasil dari sebuah percobaan Ibu. Iya sih, benar sekali. Ibu sekalian masih ada ingatan ya berkaitan dengan materi teks laporan percobaan. Ya, jadi teks laporan percobaan itu benar, yaitu teks yang menyajikan hasil dari suatu percobaan, eksperimen yang disajikan oleh peneliti. Berdasarkan materi tersebut, bisa dibuka ya buku paketnya. Sudah pegang semua buku paket atau buku cetaknya? Sudah Ibu. Nah, bisa kalian buka pada halaman 10. Ya, dibuka dulu. Baik Ibu. Sudah Ibu. Nah, pada halaman 10 tersebut ada tugas, yaitu untuk membandingkan beberapa teks. Terdapat contoh teks yang pertama, contoh teks yang kedua, dan contoh teks yang ketiga. Kelas ini terdiri atas berapa siswa ya? 30 Ibu. 30. Nah, Ibu mau kalian membentuk 6 kelompok ya. Berurutan saja dari sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sisanya bergabung dengan yang sebelah kiri depan ini, dan yang terakhir itu kelompok 6. Ya, nanti kalian mendiskusikan 3 contoh teks yang ada di buku ini. Kemudian kalian analisis contoh teks manakah yang mempunyai informasi paling lengkap, atau contoh teks manakah yang lebih memungkinkan untuk disebut sebagai teks laporan percobaan. Sudah mengerti tugasnya? Sudah Ibu. Baik, Ibu berikan waktu sekitar 15 menit ya. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi dengan anggota kelompoknya, Ibu ingin kalian menyajikan hasil dari diskusinya. Bisa dimengerti ya semua?
semuanya? Bisa Ibu? Baik, sudah 15 menit berlalu. Bagaimana semuanya? Sudah selesai belum? Sudah Ibu. Sudah, ya. Kelompok mana dulu yang ingin menyajikan hasil diskusinya? Atau mau ditunjuk saja? Tunjuk saja Ibu. Ya, kalau begitu Ibu mau kelompok 4 dulu menyajikannya. Ya, silakan kelompok 4. Ya, jadi menurut kelompok 4 yang paling sesuai berdasarkan pengertian bahwa yang merupakan teks laporan percobaan itu adalah teks yang ketiga. Bagaimana dari kelompok yang lain? Mau kelompok mana dulu yang ingin menyajikan menyampaikan hasil diskusinya? Iya, kelompok 2 Ibu. Iya, dari kelompok mana? Kelompok 2 Ibu. Iya, silakan kelompok 2. Oh ya, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 yang merupakan teks laporan percobaan itu adalah contoh yang kedua ya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kalian setelah bertukar pendapat dengan teman satu kelompok, kalian sudah bisa belum merumuskan fungsi dari teks laporan percobaan? Sudah Ibu. Ya, jadi fungsinya apa nih? Ya, benar sekali. Jadi secara umum teks laporan percobaan itu adalah menyajikan hasil percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti ya. Jika diuraikan, itu terdapat beberapa fungsi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, itu sebagai dokumentasi hasil percobaan. Tentunya dokumentasi ini nantinya akan memudahkan peneliti dalam menyajikan data percobaan ataupun eksperimen, juga memudahkan pembaca ya tentunya dalam memahami hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang kedua, sebagai sarana inovasi atau pengembangan teknik percobaan. Berdasarkan fungsi yang kedua ini dapat merumuskan teknik percobaan apa yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang fungsi ketiga, memaparkan data dan fakta secara objektif. Ada yang tahu objektif itu apa? Tahu Ibu? Iya, apa? Secara ini Ibu, sesuai dengan objek yang dipakai. Iya, tepat sekali. Jadi objektif itu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan fakta begitu ya. Jadi tidak ada manipulasi data. Kemudian yang keempat, penyempurnaan dari percobaan sebelumnya. Jika peneliti telah melakukan beberapa percobaan sebelumnya, nah teks laporan percobaan itu dapat dijadikan perbandingan apakah percobaan yang dilakukan sekarang sudah lebih baik atau belum, seperti itu. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan penelitian atau karya ilmiah. Nah, berdasarkan fungsi ini tentunya sebagai pertanggungjawaban, sebagai bukti juga bahwa peneliti benar-benar melakukan suatu percobaan atau eksperimen yang memuat tujuannya seperti ini, alat dasarnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Jadi itu disajikan dengan pertanggungjawaban. Sampai saat ini sudah bisa dipahami atau belum? Sudah Ibu. Adakah pertanyaan? Cukup ya. Ada pertanyaan? Ya, berarti cukup ya. Selanjutnya coba kalian buka halaman 17. Ya, sudah dibuka belum? Sudah Ibu. Nah, di situ terdapat model laporan percobaan. Semuanya sudah dapat membuka ya? Sudah dapat dilihat semuanya? Nah, itu terdapat contoh laporan percobaan, teks laporan percobaan yang lebih jelasnya. Nah, bisa disebutkan. Yang pertama memuat apa? Tujuan Ibu. Tujuan. Jadi sebelum pada bagian awal kita perlu sekali menyajikan tujuannya, tujuan dari percobaan atau eksperimen itu seperti apa. Karena inilah dasar ketahuan dasar kita melakukan suatu percobaan. Kemudian yang kedua, kajian teori Ibu. Kajian teori. Ya. Adakah yang tahu manfaat dari kajian
kali. Ini kajian teori ini digunakan sebagai dasar kita untuk melakukan percobaan. Jadi agar tidak menyimpang, tetap sesuai dengan tujuan yang ada. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan penting tidak adanya alat dan bahan? Penting, Ibu. Misalkan contoh kita mau mengamati pertumbuhan kecambah kacang hijau, kira-kira alat dan bahan yang kita masukkan apa? Penting, Ibu. Misalkan gunting, kemudian bibitnya, Ibu. Iya, bibit atau kecambahnya ya, ini yang sebagai bahan utama. Ya, sudah paham ya semua tentang alat dan bahan. Kemudian yang keempat, mencakup apa? Ayo dibaca lagi. Langkah-langkah, betul. Ya, langkah-langkah ya. Iya, Ibu. Dalam langkah-langkah kita menyajikan apa? Ada yang tahu? Menyajikan alat dan bahan yang dibutuhkan, Ibu. Ya, itu sudah bagian yang ketiga. Kemudian bagian keempat, langkah-langkah ini untuk memudahkan kita dalam melakukan percobaan nantinya, dan itu perlu disajikan dalam teks laporan percobaan. Oke, selanjutnya yang kelima, hasil ya. Ya, Ibu. Nah, hasil ini merupakan bagian juga bagian penting. Nah, hasil disajikan dalam bentuk tabel yang pastinya nanti akan memudahkan pembaca ya dalam menanggapi teks laporan percobaan ini. Contohnya dalam mengamati pertumbuhan kecambah tadi, misalkan di sini ada hari, di sini untuk pertumbuhannya hari pertama misalkan sudah tumbuh sebanyak 2 cm dan seterusnya. Kemudian yang keenam, pembahasan ini nanti kalian menyampaikan berkaitan dengan semua proses yang kalian lakukan selama melakukan percobaan maupun eksperimen. Kemudian yang ketujuh, simpulan. Dan di sini kalian menyimpulkan hasil dari percobaan. Contohnya ketika mengamati pertumbuhan kecambah ya, nanti kalian simpulkan misalkan ternyata yang dibiarkan di tempat gelap lebih cepat tumbuh daripada di tempat terang. Sejauh ini prosesnya ada yang ingin ditanyakan? Ataukah sudah paham semua? Sudah, Ibu. Baik, alhamdulillah. Karena waktu sudah menunjukkan pergantian jam ya. Selanjutnya jam apa nih? Jam pelajaran apa? Matematika. Masya Allah ya. Ya, kalian tentu perlu beristirahat sejenak ya. Kalau begitu kita akhiri saja. Nah, Ibu akan memberikan penugasan. Nanti kalian cari teks laporan percobaan, lalu kalian klasifikasikan, perlukan berdasarkan yang seperti di papan tulis seperti ini ya. Baik, Ibu. Nanti satu kelompok kumpulkan satu saja ya di kertas folio. Ada pertanyaan terkait tugas? Insya Allah cukup, Ibu. Cukup. Baik. Tentang teks laporan percobaan ini, apa yang dapat kalian pahami? Ada yang ingin menyampaikan? Yang saya pahami, saya Ibu. Ya, silakan. Yang saya pahami, teks percobaan ini digunakan untuk melihat hasil dari sebuah percobaan. Kemudian dalam melakukan teks percobaan ini tuh memiliki banyak cara atau memiliki banyak langkah, seperti kita harus merumuskan tujuannya, kajian, terus menyiapkan bahan, alat, kemudian kita harus memperhatikan langkah-langkah, dan kita harus memikirkan hasil, dan harus membahas, setelah itu menyimpulkan semua yang sudah kita lakukan itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari sisi sudah mewakili teman-teman semuanya sudah paham. Semoga dapat terus ingat sampai ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu.